Jadilah domba yang mau mengenal gembalanya. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Konteks bacaan Injil hari ini adalah bagaimana Yesus menjawab pertanyaan orang Yahudi tentang apakah ia seorang Mesias atau bukan. Yesus yang sudah bosan mendengar pertanyaan itu menjawab bahwa pekerjaannya seharusnya sudah menjadi kesaksian tentang siapakah dia. Namun karena orang Yahudi tidak termasuk dalam domba-dombanya, maka mereka tidak mengenal Yesus dan tidak percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Saya menjadi teringat masa kecil saya. Dari 4 bersaudara, sayalah yang paling sering ditegur papa mama karena paling susah dibangunkan. Pernah suatu hari, papa sampai memerciki muka saya dengan air untuk membangunkan saya. Tetapi semuanya berubah sejak saya memiliki bayi. Sedikit saja bayi saya bersuara, maka saya akan segera terbangun. Saya mengenali suara bayi saya yang lirih di antara suara-suara lainnya. Bahkan di saat saya tertidur pulas pun, suaranya tetap menjangkau kesadaran saya. Sedekat itulah ikatan antara ibu dan anaknya. 2000 tahun yang lalu, para murid mengenal Yesus secara langsung. Namun, sekarang kita mengenal Yesus melalui perkataannya yang dicatat dalam kitab suci. Semakin sering kita membaca kitab suci, semakin kita mengenal pribadi Yesus. Jika kita semakin mengenalnya, maka kita akan semakin mencintainya. Saya sungguh bersyukur dituntun tangan Allah, sehingga bisa mengikuti kursus pendidikan kitab suci atau KPKS Santo Paulus Tangerang. Saya bisa belajar kitab suci dengan benar dan dipertemukan dengan komunitas yang saling mendukung. Sejak merasakan manfaat KPKS, saya selalu mengajak lingkungan sekitar saya untuk lebih bersemangat mempelajari kitab suci. Umat Katolik dikenal rajin berdevosi, namun kurang mau belajar kitab suci. Selain itu, ada banyak pengajaran kitab suci melalui berbagai media oleh berbagai golongan. Namun pengajaran-pengajaran itu tidak selalu benar dan tepat menurut iman Katolik. Kita perlu belajar kitab suci dari sumber yang benar agar tidak mengikuti gembala yang salah. Mari kita bersemangat belajar kitab suci dan bijaksana memilih pengajar-pengajarnya. Marilah berdoa. Yesus, membaca kitab suci adalah membaca surat cintamu kepada kami. Semoga kami dimampukan bertekun membaca kitab suci agar bisa semakin mencintaimu.